Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan malam ini untuk kita dengar dan kita renungkan dari surat Yakobus pasal pertama ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat ini penting untuk kita renungkan karena berkaitan dengan berbagai cobaan yang kita sedang hadapi. Bagaimana kita menjalani hidup yang penuh cobaan itu dengan iman yang berpusat pada Kristus untuk tetap tekun. Dalam ayat ini, Matthew Henry memberikan tanggapannya, tafsirannya sebagai berikut. Apabila iman dan roh kita naik turun mengikuti penyebab-penyebab duniawi, maka pasti segala perilaku dan tindakan kita akan sangat goyah. Hal ini kadang-kadang membuat orang mudah direndahkan di dunia. Tetapi sudah pasti bahwa cara-cara seperti itu tidak akan menyenangkan Allah atau mendatangkan apa saja yang baik bagi kita pada akhirnya. Sementara kita memiliki satu Allah untuk kita percayai, kita juga hanya memiliki satu Allah yang mengatur hidup kita. Dan ini harus membuat kita tetap tegak dan mantap. Siapa yang goyah seperti air tidak akan unggul dalam hidupnya. Dalam hal inilah kita diuji. Mengapa orang itu bisa mendua hati? Ini menjadi pertanyaan refleksi kita. Mendua hati karena ada pilihan dua dari antaranya, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang benar, ada yang salah. Namun bisa membuat bercabang hati karena memang kita tidak memiliki dasar yang teguh, iman yang kokoh, pengharapan yang pasti, dan pengenalan akan Allah Tritunggal yang utuh. Sehingga kita terombang-ambing oleh tawaran dunia, mirip dengan kekristenan tetapi sebenarnya tipuan. Asli sebenarnya palsu. Ini yang terjadi di dalam dunia setiap hari yang kita hadapi. Kita sering ragu, bimbang, dan khawatir karena ada pilihan-pilihan yang masuk akal, yang manusiawi, dan yang bisa saja menjadi seperti rohani dan kekristenan, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Misalnya saja, ada orang yang berdusta kepada orang lain karena dia takut kalau dia jujur dia akan mengalami penderitaan yang menakutkan seperti dianiaya atau sampai terjadi pembunuhan. Kadang ada yang harus memilih mau menaati ajakan teman untuk melakukan hal yang buruk atau ajakan untuk mengikuti sebuah pelayanan. Sama-sama menggairahkan, namun keduanya bertolak belakang. Jadi sikap mendua hati itu terjadi pada diri orang yang tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan Allah. Bahkan seringkali meragukan firman Tuhan, meragukan keputusan kehendak Allah yang baik itu, karena belum pernah memiliki pengalaman-pengalaman spiritual yang betul-betul menjanjikan dalam hidupnya. Orang yang mendua hati, sekalipun mengambil keputusan A atau B, tetap tidak tenang dalam hidupnya. Karena ketika melangkah di dalam kebenaran, orang itu belum fokus pada kebenaran. Ketika melangkah dalam kesalahan, orang itu berpikir berulang kali untuk kembali kepada titik nol. Misal saja seorang penjahat yang kedapatan mencuri, kemudian dia harus dipenjara dan perlu untuk memberitahu kepada pihak berwajib akan kelompoknya. Maka saat itu, apakah dia memberitahu supaya dia bisa diringankan masa tahanannya, atau dia membiarkan karena dia begitu menghargai persahabatannya dengan teman-temannya? Ini menjadi kesulitan. Ketika mata kita tertuju pada diri, bersifat antroposentris, dan bersifat mementingkan
keuntungan pribadi, saat itu sebenarnya kita akan cenderung mendua hati dan cenderung mengkhianati kesetiaan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana kita menghindari? Kita harus melangkah sekalipun ada banyak risiko yang akan dihadapi. Namun kalau kita melangkah di dalam terang Tuhan, di dalam kasih kebenaran Kristus, dan Roh Kudus memberikan kepada kita penguatan, penghiburan, maka sesungguhnya kita harus bersyukur sekalipun waktu kita melangkah, ada orang-orang yang di sekitar kita meninggalkan kita, ada lingkungan yang bisa jadi menjebak dan menjatuhkan kita. Namun ketika kita melangkah dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya kita akan bersorak-sorai karena penderitaan tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu saudara, upayakan dan usahakan dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk tetap fokus, mata tertuju kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita, dan terus fokus untuk melihat dan peka akan pimpinan Tuhan, sehingga kita hidup tenang. Tenang itu bukan berarti tidak ada suatu pertanyaan apakah ini bisa atau tidak. Tenang itu berkaitan dengan satu pengandalan diri kepada Tuhan secara utuh. Sekalipun masih ada keraguan, di dalam tinggal tenang, kita mendapatkan kekuatan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, andalkanlah Tuhan, perbaharulah sikap pandang kita kepada apapun, dan sekalipun kita melangkah di dalam terang Tuhan, ada banyak kegelapan yang mencoba menarik kita terus berada di dalam terangnya. Misalnya saja berkaitan dengan hidup jujur, hidup apa adanya. Kita memang tidak sembarangan berkata-kata kepada siapapun dan pihak manapun. Namun tatkala kita harus mempertanggungjawabkan dan diminta pertanggungjawaban, maka kita harus jujur mengatakan jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Karena lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita tidak mendua hati. Mari kita menikmati ketenangan di dalam Kristus. Ketenangan yang tidak bisa dibayar atau diganti dengan uang, harta, jabatan, dan posisi apapun. Ketenangan yang datangnya dari Roh Tuhan dengan firman, dan terus kita bekerja sekalipun di bawah ancaman dan intimidasi dari pihak manapun. Kiranya saya dan saudara semakin tetap fokus dalam Kristus yang menenangkan. Seperti yang Tuhan katakan, tenanglah, ini aku. Demikianlah Tuhan menenangkan batin kita, jiwa kita, pikiran kita yang galau oleh karena berbagai banyak cobaan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan yang hidup dan yang baik, dan selamanya kebaikannya melingkupi kita. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur untuk semuanya. Amin.